Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, sesama muslim seakidah yang kami cintai, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 dari kebahagiaan kita manusia. Yang pertama, memiliki istri yang salehah. Ketika seorang hamba memiliki istri yang salehah, insya Allah dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. Bagaimana bisa? Istri yang salehah di dunia insya Allah tidak akan membiarkan suaminya hidup dalam menderita. Dia akan selalu mendukung, memotivasi, menyemangati setiap apa yang dilakukan oleh suaminya, selama itu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suaminya sakit, pasti dia jaga dengan baik. Kenapa? Dia sadar, dia tahu kalau surga dia berada di bawah telapak kaki suaminya. Setiap apa yang dia lakukan dia tahu itu menjadi amal ibadah baginya, menjadi pembuka pintu surga baginya. Itulah kehebatan seorang istri yang salehah. Ketika suaminya mau berangkat kerja, dia iringi suaminya dengan doa, selamat di perjalanan, disehatkan badan, mudah rezeki, dan selamat kembali ke rumah. Setelah suaminya berangkat, dia akan melaksanakan salat duha supaya suaminya pemudah rezekinya. Di tengah malam, istri yang salehah akan bangun dan dia akan melaksanakan salat tahajud untuk kebahagiaan dirinya dan kelancaran rezeki dari suaminya. Inilah kehebatan seorang istri yang salehah. Maka bisa dikatakan, bahkan banyak di antara kita yang menyampaikan, yang mengatakan keberhasilan seorang suami tidak akan lepas daripada dukungan seorang istri. Jadi istri yang mana? Istri yang salehah. Maka bagi saudara-saudara saya, kalau sudah memiliki istri yang salehah, insya Allah akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Jangan sia-siakan, bersyukurlah. Yang kedua dari kebahagiaan manusia itu, memiliki anak yang saleh, memiliki anak yang pandai berbakti kepada orang tuanya, memiliki anak yang pandai berbakti kepada ayah dan ibunya. Ini bagian daripada kebahagiaan seorang muslim. Ketika dia memiliki seorang anak tapi menjadi anak yang soleh, dunianya pasti dia memberikan perhatian yang cukup kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah mulai lanjut usia, akhiratnya akan membawa dampak yang positif bagi orang tuanya. Seandainya kita ini banyak dosa kepada Allah kita lakukan semasa hidup, ketika kita meninggal dunia, memiliki anak yang soleh, kita tinggalkan anak yang soleh yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berdoa di setiap selesai sholatnya, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun dosa kita, hadirin yang dimuliakan Allah, setinggi bukit Tur, tebal banyak dosa kita kepada Allah, tapi dengan doa anak yang saleh, insya Allah dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehebatan dan kelebihan yang dimiliki seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi bakti yang besar menurut Allah itu bukan seorang anak ketika dia berhasil, ketika dia besar memberikan baju yang bagus untuk orang tuanya, bukan. Bakti yang besar bagi seorang anak bukan berarti dia membawa orang tuanya pergi makan ke restoran yang mewah, yang cukup mahal, bukan. Bakti yang besar bagi seorang anak bukan membawa orang tuanya rekreasi ke tempat wisata yang begitu indah. Apa bakti yang besar menurut Allah dari seorang anak kepada orang tuanya? Bakti yang besar adalah ketika seorang anak mampu dia mendoakan kedua orang tuanya untuk diberikan oleh Allah kepada mereka pahala yang besar, padahal mereka sudah meninggal dunia. Tapi berkat doa anak yang soleh, inilah menjadi jalan keselamatan bagi orang tuanya di akhirat kelak nanti. Maka bagi kita, wahai hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, anak itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga amanah itu dengan sebaik mungkin. Ingat, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu suci menurut fitrahnya.
kedua orang tuanya menjadikan ia Yahudi, Nasrani, Majusi, maka di sini sudah jelas dari hadis Rasulullah tadi. Apakah kita ingin menjadikan anak kita Yahudi, Nasrani, Majusi, ataukah Islami? Kalau ingin menjadikan anak kita Islami, ikuti aturan Allah. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Dalam surah Luqman ayat 13 pun sudah diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Ambillah kesimpulan dari potongan ayat ini. Kalau ingin menjadikan anak kita anak yang Islami, pandai berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan memanjatkan sepotong doa kepada Allah untuk orang tuanya yang dihadiahkan kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, maka inilah pelajaran yang diambil dari surat Luqmanul Hakim. Yang ketiga, dari kebahagiaan manusia itu memiliki tetangga yang baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, memiliki tetangga yang baik ini juga akan berdampak positif bagi kita. Kenapa? Karena tetangga yang baik akan selalu menuntun kita akan kebaikan. Tetangga yang baik akan menuntun kita ke jalan kebenaran. Tetangga yang baik akan menunjukkan kita ini yang salah dan ini yang benar. Tetangga yang baik akan mengajarkan kita bagaimana cara mencari ridha Allah. Ini tetangga yang baik. Tetapi ada tetangga yang baiknya itu belum bisa kita dapatkan. Kadang-kadang mesti berawal dari diri kita. Kita mesti memulai saling tegur sapa, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Maka dari situ kita akan mendapatkan juga nanti balasan dari kebaikan tetangga-tetangga kita. Maka yang benar itu menurut Allah adalah saling mengajak, bukan mengejek, saling membina, bukan menghina. Maka sesuai dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati, saling mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran, tapi di dalam kesabaran. Ini jadi memiliki tetangga yang baik, insya Allah juga menjadi sebuah kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita umat manusia. Yang keempat, dari kebahagiaan manusia itu bekerja di negeri kita sendiri. Kenapa bekerja di negeri kita sendiri termasuk yang membahagiakan kita? Yang pertama, tentu kita menandakan bahwa kita mencintai tanah air kita sendiri. Yang kedua, kita tidak terlalu jauh dari keluarga. Ketika kita membutuhkan bantuan keluarga atau rindu dengan keluarga kita, baik keluarga kecil atau keluarga besar, kita tak jauh-jauh bisa jumpa dengan keluarga. Sebagai contoh, saya dulu pernah ditawarkan oleh seseorang bekerja di daerah Papua. Ustadz, ya, bagaimana kalau Ustadz bekerja di tempat saya di Papua? Nanti gajinya besar Pak Ustadz, insya Allah 3-5 juta. Lalu saya tanya sama keluarga. Ketika saya tanya, apa jawaban keluarga? Dek, kata kakak saya, enggak usah jauh-jauh dek ke Papua. Biarlah gajimu kecil, biarlah gajimu sedikit, yang penting kita tetap bersama. Di saat ada yang sakit, di saat ada yang acara, kita bisa untuk bersama-sama. Maka dari sini saya ambil kesimpulan, bekerja di negeri kita sendiri walaupun penghasilan kecil itu sangat membahagiakan sekali, karena kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga yang 4 poin ini bisa kita amalkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.